Pada dasarnya DPP itu rasional, yaitu mencari kader yang tingkat akomodatifnya itu paling tinggi. Jadi sebenarnya semua itu kuat mereka. Jadi ada 3 yang saya dengar kuat. Ada Pak Nazarudin Degam, ada Pak Bob Hasbullah, ada Pak Mawardi. Itu di tangan di mata DPP mereka sama-sama kuat. Tapi kemudian dibangun frame untuk mencari yang sedikit lebih baik, bukan berarti yang lain buruk. Ketemunya di Pak Mawardi. Ketemu di situ. Dan kemudian ditanyakan kepada 2 orang ini, dua-dua ini setuju. Nah, maka lahirlah kepengurusan baru ini kan kelihatan kan baru 1-2 pertemuan mereka kan kompak sekali. Gak ada masalah, malah bisa mengajak senior-senior itu kumpul sehingga terlihat dengan jelas di mata publik itu PAN Aceh kompak seperti di awal reformasi untuk PAN Aceh. Jadi kita berharap ini pada musda-musda juga akan melahirkan pola yang sama. Kalau garis itu bisa diikuti, insya Allah kejayaan PAN di Aceh akan bisa kembali di bawah kepemimpinan Ketua Wilayah Pak Mawardi. Tadi di dalam pidato Pak Bob ada satu kalimat yang disampaikan oleh T. Hasbullah dengan sudah turunnya terpilihnya Mawardi Ali sebagai ketua, Pak Bob sebagai sekretaris, dan Irfan Husein sebagai bendahara. Ada satu kalimat yang kami dengar, Pak Bob mengatakan pernyataan sudah tidak ada lagi khilafiyah. Itu apa maksud khilafiyah di situ? Ya, selama ini kan kita tahu bahwa pasca Muswil itu kan tarik menarik kan cukup tinggi. Namun seperti Bang Farhan bilang tadi, di PAN ini ya kita semua sudah kader-kader yang sudah teruji. Saya pikir begitu sudah ditetapkannya Pak Mawardi sebagai ketua, ya kita semua mendukung Pak Mawardi. Makanya kita tunduk dan patuh kepada SKDPP. Kita tidak ada lagi saling curiga. Kami sudah duduk sama Pak Mawardi. Intinya ya mari sama-sama membesarkan partai. Insya Allah dengan kita kompak, di bawah juga akan kompak. Jadi kita mulai dulu dari atas. Kita juga melihat tokoh-tokoh senior kita juga bisa merangkul semuanya. Ini mungkin langkah bagus untuk menuju PAN ke depan. Jadi itu yang saya maksud tadi khilafiyah tadi. Jadi tidak ada lagi orang Pak Mawardi, tidak ada lagi orang saya, tidak ada orang Degam, semua sama. Sekarang kami ini orang PAN, membesarkan PAN. Jadi itu maksudnya. Jadi pernah terpikir juga ada orang berpikir kalau Pak Mawardi ini disegel sama kelompok ini nggak ada lagi itu. Kami ya tulus aja gitu. Pak Mawardi juga sering komunikasi. Jadi waktu belum turunnya surat keputusan dari DPP, kami sebenarnya sering komunikasi sama Pak Mawardi. Jadi ya, mungkin alhamdulillah ada hikmahnya Bang Farhan ya. Jadi dengan publik menunggu-nunggu hampir 3 bulan, ya inilah hasil yang terbaik. Ya semua itu kan sudah jalan partainya seperti itu. Ini saling humble ini. Humble, rendah hati, tunduk dan patuh pada putusan DPP. Oh iya. Dan tidak tergoda juga dengan Partai Umat itu. Partai Umatnya gimana? Saya dengar kabar Bapak ditelepon juga tuh. Ya, saya pikir saya tetap di PAN. Tetap di PAN. Pak Farhan mungkin soal Aceh kita tahu Pak Farhan adalah orang yang melahirkan juga undang-undang pemerintah Aceh nomor 11. Nah, kalau melihat kondisi Aceh dengan dana otsus, dengan dana otsus yang sudah berapa puluh tahun itu, tapi kondisi Aceh kita tahu Aceh masih masuk dalam zona kemiskinan. Ini apa yang keliru dalam pengelolaan dana otsus ini, Pak Farhan? Silakan. Yang pertama saya ingin kaitkan dengan pencalonan Saudara Mawardi sebagai calon gubernur ya. Memang ini calon alternatif yang paling tepat menurut saya. Kita sudah 3 kali periode gubernur pasca MOU Helsinki, pasca Undang-Undang nomor 11, ada hasil tetapi tidak setinggi obsesi, tidak setinggi harapan. Karena apa? Karena pada kualitas individual dan konsistensi untuk menjalankan Undang-Undang nomor 11 itu. Jadi Pak Mawardi saya kira sudah punya pengalaman yang cukup. Saudara Mawardi ini sebagai anggota DPRK 2 periode, kemudian ke DPRA, lalu menjadi bupati, dan masyarakat Aceh Besar bisa merasakan perubahan selama 3 tahun ini, dan ini bisa menjadi modal yang sangat kuat apabila beliau betul-betul nanti dicalonkan sebagai calon gubernur dan terpilih. Mudah-mudahan seluruh kegagalan dan ketidaksempurnaan selama ini itu akan bisa kita obati dalam periode yang akan datang.
Jadi saya tidak perlu sampai harus mengupas detail tentang faktor-faktor yang membuat kegagalan, tetapi yang pasti secara umum adalah inkonsistensi pada tujuan pembangunan di Aceh dengan sumber dana yang agak lumayan, tidak terlalu besar tapi agak lumayan, sehingga itu terpecah konsentrasi. Maka faktor-faktor besar yang membawa nilai negatif di kalangan pemerintahan dan ketatanegaraan dan kerakyatan itu masih besar sampai dengan sekarang. Pembangunan infrastruktur juga masih bermasalah, terutama jalan-jalan di luar yang dilakukan oleh pemerintah nasional. Kemudian pembangunan sarana prasarana pertanian, terutama irigasi untuk kepentingan publik, ya, itu juga masih hal yang sama. Pembangunan rumah-rumah kebutuhan masyarakat miskin itu juga masih rendah. Kemudian mobilisasi kekuatan rakyat untuk terlibat dalam pembangunan, yaitu menggunakan unsur syariat, mengambil dari orang kaya, memberikan kepada orang yang membutuhkan, yang kita kenal dengan zakat, itu juga tidak optimal. Kemudian elemen-elemen lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 itu tidak dieksplorasi lebih besar untuk menggalang kekuatan publik, membangun Aceh yang memberi warna tersendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman saya, mantan pimpinan-pimpinan fraksi yang dulu terlibat intensif untuk membentuk undang-undang ini juga merasa kecewa. Maka saya senang sekali. Yang pertama, saudaraku Muari selaku Ketua DPW PAN menawarkan diri untuk menjadi calon gubernur, dan saya akan mendukung beliau sepenuh hati, begitu ya. Bukan hanya mempenuh secara verbal, juga pada waktunya mungkin mendukung secara konseptual. Bagaimana menerapkan peraturan-peraturan yang ada untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat Aceh secara menyeluruh. Dalam pandangan saya, tokoh-tokoh yang sekarang ditampilkan di permukaan tidak punya harapan. Mungkin dia menang, tapi tidak punya harapan untuk bisa membangun Aceh. Terima kasih ya. Oke ya. Ya, syarat dulu kita nih, belum syarat.